Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bertatap muka mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Insyaallah seperti halnya biasa kita akan mempelajari tentang sebuah kitab yang Ana sudah pernah sampaikan, yaitu Kaifa Tatahammas li talabil ilmi syar'i. Bagaimana kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq. Kitab yang sangat nafis, kitab yang sangat bagus, yang mengajarkan kepada kita bagaimana perjalanan seseorang itu di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kitab ini ada terjemahannya, sudah diterjemahkan, tapi saya tidak sarankan untuk membeli terjemahan. Dan PDF-nya sudah saya kirimkan, sehingga walillah rahimani wa rahimakumullah bisa sambil menyimak tentang kitab yang ada di hadapan kita ini. Setelah kita membaca tentang muqaddimah, yaitu pembukaan yang ditulis oleh muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq. Beliau mengatakan tamhidun limada al-hadithu an hadzal mawdu'. Beliau setelah muqaddimah, beliau memberikan tautiah, yaitu memberikan pijakan kepada kita, persiapan kepada kita. Kemudian beliau memberi judul limada al-hadithu an hadzal mawdu'. Kenapa kita berbicara tentang permasalahan ini, yaitu pembicaraan tentang masalah talabatul ilm, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan natahaddatsu an mawdu'it tahammus li talabil ilmi syar'i li'anna ayya sahwatin al-islamiyyah la taqumu 'ala al-ilmi syar'i sahih al-mustamiddu minal kitabi was sunnati wa manhajis salafis salihi ridwanullahi 'alaihim fa inna masiraha ila tahawi was sukuti wad diya'i wal itmihlali. Ini kenapa kita harus membicarakan tentang masalah menuntut ilmu syar'i ini. Beliau mengatakan natahaddatsu an mawdu'it tahammus li talabil ilmi syar'i. Kita berbicara tentang masalah semangat di dalam menuntut ilmu syar'i li'anna ayya sahwatin al-islamiyyah la taqumu 'alal ilmi syar'i sahih. Karena sesungguhnya ayy sahwatin al-islamiyah, yaitu segala sesuatu yang berbicara tentang masalah keadaan kaum muslimin,
itu tidak akan pernah berdiri kecuali dengan apa? Al-ilmu syar'i as-sahih. Tidak akan pernah bisa tegak agama Islam ini kecuali dengan ilmu syar'i yang benar. Yang diambil minal kitabi was sunnah wa manhaji salafis saleh, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula manhaj para salafus saleh. Karena kalau seseorang tidak pernah mementingkan terhadap yang namanya ilmu syar'i ini, ujung-ujungnya akan at-tahawi was-suqut wad-diya'i wal itmihlal. Seseorang kalau dia tidak pernah mementingkan ilmu syar'i, ujung-ujungnya seseorang itu akan menjadi orang yang jatuh, orang-orang yang yang doya, yang hidupnya itu akan banyak sia-sianya. Inilah kenapa kita harus berbicara tentang ilmu syar'i ini, yang menunjukkan bahwasanya berbicara tentang ilmu syar'i ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Li'annaha mata khalat wa tajarradat anil ilmi syar'i sarat karrishati fi mahabbir rih. Orang itu kalau kosong dari yang namanya ilmu syar'i, sarat karrishah, dia itu seperti halnya kapas yang hingga akhirnya diombang-ambingkan dengan apa? Ar-rih, diombang-ambingkan dengan angin, karena dia tidak punya pegangan. Ini orang-orang yang mereka tidak punya ilmu syar'i. Makanya masih ingat ketika kita daurahkan, manusia terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Apa saja? Alimun rabbani wa muta'allimun ala sabilin najah. Kemudian siapa yang terakhir? Hamajun ri'a, ya kan? 2 yang pertama, alimun rabbani dan muta'allimun ala sabilin najah, mereka adalah orang yang punya ilmu syar'i. Adapun hamajun ri'a, qaumun la khaira fihim, kaum yang tidak ada kebaikan di dalamnya, bagaimana disifatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Yamilu nama kulli rihin, terus apa? Selalu ikut dengan arah angin, dan apa? Di mana ada kullana ikin, di mana di situ ada teriakan, dia akan selalu ikut, enggak punya pegangan. Seperti itulah orang yang mereka tidak punya ilmu syar'i. Fataratan tuharrikuha a'lawatifu al-hauja al-mujarradatu anil ilmi syar'i as-sahidatal yamin. Terkadang seseorang itu ketika enggak punya ilmu syar'i yang sahih, seseorang itu terkadang digerakkan al-awatif al-auja, yaitu apa? Perasaan yang berbelok. Terkadang seseorang itu beribadah, menyikapi segala sesuatu itu dengan perasaan. Dengan perasaan. Al-mujarradatu anil ilmi syar'i, yang kosong dari ilmu syar'i yang sahih. Ini terkadang seperti itu. Contoh sekarang yang lagi viral, ya kan? Kalau orang enggak punya ilmu syar'i yang tegak, bagaimana seseorang mau menyikapi sikap peperangan yang ada antara Palestina sama Israel? Orang kalau enggak punya ilmu syar'i, enggak punya pegangan kuat, awatifnya akan banyak main, perasaannya akan banyak main, kan seperti itu. Akhirnya bingung, justru malah kebingungan sendiri, mau ngikut sini salah, mau ngikut sini salah, mau ngikut sini salah. Kenapa? Karena di situ banyak awatifnya. Ada orang terkadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti awatif, yaitu perasaan-perasaan yang belum tentu perasaan-perasaan itu benar. Dan ini semua sebab karena apa? Karena seseorang itu tidak punya ilmu syar'i. Oleh karena itu ilmu syar'i itu sangat penting. Wa taratan tamilu biha hamasati ba'dil mutahawwirin dzata shimal. Terkadang seseorang itu condong dengan hamasat, semangat, modal semangat, ya kan? Ba'dil mutahawwirin, sebagian dari orang-orang yang bingung,
Dzata shimal. Ini keadaan orang-orang yang mereka tidak punya ilmu syar'i. Coba antum lihat sekarang kejadian yang begitu nyata. Keadaan ini langsung meraktekin gitu. Orang kalau nggak punya ilmu syar'i yang sahih yang kuat menghadapi fitnah Palestina, ini fitnah bukan? Fitnah besar. Bagi seorang thalabatul ilm ini fitnah yang sangat besar. Sebagian ada orang yang ikut awatif. Apa itu awatif? Perasaannya yang ngatur. Harus seperti apa? Sebagian yang lain ngikutin apa? Hamasat, semangatnya yang ikut. Gitu loh. Antum lihat sekarang di media sosial, ada yang hamasat tinggi, ada yang awatifnya tinggi. Ya enggak? Ini di media sosial lagi rame, gitu kan? Yang hamasat itu bukan hamas ya. Hamasat itu semangat yang tinggi gitu kan. Ada semangat yang tinggi. Akhirnya apa? Dia bergerak dengan hamasatnya tadi, semangat yang tingginya tadi. Ada orang yang awatifnya bergerak, perasaannya bergerak. Semua diukur dengan, yang ini diukur dengan awatif, dengan perasaan, yang ini diukur dengan semangat. Yang ini pergi ke kanan, yang ini pergi ke kiri. Akhirnya apa? Lempar-lemparan. Akhirnya malah cuma debat dalam media sosial. Ini semua karena apa? Tidak dibangun fitnah itu, cara penyelesaiannya dengan ilmu yang sahih, ilmu yang syar'i, yang al-mustamid minal kitabi wa sunnah wa manhajis salafis saleh. Akhirnya apa? Tumbuh awatif, tumbuh apa? Hamasat. Nah, agama itu nggak bisa dibangun oleh awatif, nggak bisa dibangun oleh hamasat. Jadi agama itu betul-betul harus dibangun di atas al-ilmu asy-syar'i as-sahih yang diambil dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahina idin, kalau orang membangun semua agamanya dengan seperti ini, takunun natijatu al-hatmiyah li ayyi sahwatin bihadhihi surah hiya tahawi was-suqut bikulli asafin. Kalau seseorang membangun agamanya itu karena perasaan, dibangun karena hamasat, semangat, hanya modal semangat, li ayyi sahwatin bihadhihi surah, dengan keadaan apapun dan dengan gambaran yang seperti ini, maka ujung akhir dari hasil dari hal tersebut akhirnya apa? At-tahawi was-suqut, jatuh. Enggak akan sukses dalam sebuah perjalanan bikulli asifin. Dan ini semua akan pasti terjadi. Wa fi fatratin zamaniyah qasiratin jiddan. Dan ini bisa ditempuh dengan fatrah zamaniyah yang qasir, yaitu zaman yang pendek sekali. Dan ini kita lihat bagaimana seseorang itu menghadapi fitnah-fitnah. Seseorang itu kalau menghadapi fitnah, kalau enggak dia ngelihat fitnah itu dari sisi awatif, seseorang itu pasti melihat fitnah itu dari sisi apa? Hamasat, semangat. Ada yang dia perasaannya main, ada yang semangatnya main. Harus dibangun dari sisi apa? Al-ilmu asy-syar'i as-sahih, al-mustamiddu minal kitabi wa sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wa 'alan naqidhi min dzalika idza rubbiya syababul islami ala talabil ilmi syar'i as-sahih al-muwafiq lil adillati syar'iyyati wan nawamisil kauniyatir rabbaniyah. Wa 'alan naqidhi min dzalika, kebalikan dari itu. Kalau tadi orang membangun agamanya dibangun dari perasaan dan dibangun oleh semangat. Coba kita sekarang balikan dari itu. Idza rubbiya syababul muslim, kalau pemuda-pemuda muslim itu ditarbiyah di atas menuntut ilmu syar'i yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang syar'i, sesuai dengan undang-undang kauniyah ar-rabbaniyah, wa 'alal amali bimuqtadahu wa tamassuk bihi, fa inna hadhihi sahwah tanmu syai'an fa syai'an. Kalau seorang pemuda dibangun di atas ilmu syar'i yang sahih, yang sesuai dengan dalil yang syar'i, dibangun dengan undang-undang kauniyah yang benar, maka apa? Dan dia mengamalkan tuntutan-tuntutan dari dalil-dalil tersebut dan berpegang teguh dengan dalil-dalil tersebut, maka dia akan tumbuh sedikit demi sedikit. Dia akan tumbuh
sedikit demi sedikit. Wa tabda'u tuzhiru wa takbur. Akhirnya mulai dia akan berkembang dan dia mulai akan membesar. Ila antasila ila marhalatin nadj. Sampai dia menjadi orang yang matang. Ya, sampai dia menjadi orang yang matang. Tsumma tabda'u ba'dalika fi ita'i thimar at-thayyibah an-nadhiyah. Sehingga akhirnya kalau dia sudah matang, maka dia akan memberikan buah yang bagus. Kama qala ta'ala wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, kata Allah Subhanahu wa taala. Al baladut thayyib yaitu tanah yang bagus, yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, akan keluar dari tanah yang bagus tersebut apa? Tumbuhan-tumbuhan yang bagus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun yang buruk maka akan tumbuh sesuatu yang nakit, yang jelek. Seperti inilah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari apa yang diterangkan oleh beliau muallif rahimahullahu taala, bahwasanya ada seseorang yang membangun agamanya itu macam-macam. Ada yang bangun agamanya, cara beribadahnya itu dengan apa? Awatif. Ada yang membangun agamanya dengan hamasat. Nah, kalau seandainya seseorang itu mau membangun agamanya dari ilmu syar'i yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan manhaj para salafus saleh, sedikit ini akan tumbuh, ini akan berkembang, dan ini akan tumbuh. Dan tumbuhnya bukan tumbuh yang ecek-ecek, enggak. Tumbuh akan menjadi tumbuh yang bagus. Kemudian beliau mengatakan, wa ma talabbatha hadhihi sahwatul mubarakatu illa qalilan hatta tajtadiba ilaiha qulubul ammati wal khassati ala sawa wa hina idzin ya'lu sautul haqqi wa yakhfutu wa yantafi'u sautul batili yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dan apa-apa yang as-sahwah al-mubarakah illa qalilan, tidaklah muncul atau tidaklah tetap generasi yang mubarakah ini kecuali apa? Kecuali sedikit. Orang yang dia ditumbuhkan dengan belajar ilmu syar'i, duduk dengan ilmu syar'i, ditumbuhkan sedikit demi sedikit, itu kecuali apa? Kecuali sedikit. Sampai apa? Tajtadibu ilaiha qulubul amati wal khassati ala sawa. Sampai hatinya orang-orang umum dan khususnya itu sama. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada perbedaan. Maka ketika seperti itu apa? Ya'lu sautul haqqi. Suaranya kebenaran itu akan meninggi, dan suara kebatilan itu akan hilang. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Pada hari itu orang-orang beriman sangat gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau ingin menjelaskan kepada kita pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Antum semua pengen ditolong, kaum muslimin pengen ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya. Ada caranya. Makanya dari awal, ya kan? Ini lagi rame-ramenya fitnah Palestina soalnya. Dari awal ana disuruh khutbah di sini ketika itu sampai terlambat. Yang ana bicarakan itu kan tentang fitnah Palestina. Ana sampaikan kan di khutbah tersebut, ana sampaikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak gratis. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Itu sudah ana sampaikan dari awal. Dan subhanallah, alhamdulillah, semakin banyak masyayikh ketika dengan fitnah Palestina ini mulai keluar perkataan-perkataan mereka. Sampai Syekh Soleh Sindi kemarin, beliau mengeluarkan tulisan bahwasanya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu masyruut. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ada syaratnya. Ada syaratnya, ada sebab yang harus kita tempuh.
Ndak ujuk-ujuk Allah Subhanahu wa taala itu nolong kita. Salah satunya syarat seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala utlubul ilm, menuntut ilmu. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikira mungkin orang yang menolong mereka itu hanya yang teriak-teriak di jalanan, bukan. Antum duduk di sini, ini sebab ditolongnya saudara-saudara kita di sana, ini juga sebab. Kaum muslimin ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira terus kita thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, memperbaiki iman kita, sudah ada perjuangan sama sekali dengan hal fitnah yang terjadi. Enggak. Justru kita mengambil sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah sampaikan kepada kita bagaimana kita itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana yafrahul mu'minuna binasrillah. Orang-orang beriman itu gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yansuru may yasha. Allah Subhanahu wa taala menolong siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka beliau mengatakan wa natahaddatsu anil hamasati li talabil ilmi syar'i. Oleh karena itu kita berbicara tentang semangat di dalam menuntut ilmu syar'i li'annana fi zamanin matat fihim al-himam. Karena kita sekarang berada di suatu zaman himmah itu mati. Himmah itu mati. Keinginan untuk semangat dalam menuntut ilmu itu mati. Kita sekarang berada di zaman tersebut. Wada'ufat fihi al-azaimu an talabil ilmi wa tahsilihi, dan begitu lemah semangat di dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Wa qallat fihi raghbatun nas fi dirasatihi wa mudarasatihi, dan sedikit di dalam zaman kita ini raghbatun nas, keinginan seseorang itu fi dirasatihi, dalam menuntut ilmu, wa mudarasatihi, dan dalam apa? Mudarasah, terus-menerus dalam menuntut ilmu itu mati himmah kita itu. Ini zaman yang kita hadapi sekarang ini seperti ini. Orang menuntut ilmu syar'i itu himmahnya sangat lemah. Enggak, Ustaz, masih banyak kok alhamdulillah yang menuntut ilmu syar'i. Iya, nanti kita buktikan dengan himmahnya mereka. Nanti akan diberi contoh sama beliau bagaimana himmah thalabatul ilm. Yang sebenarnya himmah thalabul ilmi yang dikatakan orang-orang yang punya himmah al-aliyah, punya himmah yang begitu tinggi, keinginan yang begitu tinggi dalam menuntut ilmu. Nih salah satunya. Wa yarhamullahu al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Fa innahu qala dzata marratin li talamidhihi. Pada suatu ketika beliau mengatakan kepada murid-muridnya, hal tansyatuna li kitabatit tarikh. Apakah kalian semangat untuk menulis kitab tarikh? Ini yang ditanya sama Ibnu Jarir At-Tabari. Ini zamannya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, hal tansyatuna li kitabatit tarikh. Apakah kalian semangat di dalam menulis kitab tarikh? Murid-muridnya bertanya, faqalu fi kam safhatin? Berapa lembar? Berapa lembar saya harus menulis kitab tarikh itu? Beliau mengatakan faqala lahum, beliau mengatakan salatina alfa waraqatin, 30.000 lembar. 30.000 lembar. Faqalu hadza syai'un asirun. Ini sangat sulit wahai Imam, 30.000 lembar. Itu di zaman tersebut mereka mengatakan, ya Imam, ya Allah, 30.000, nulis 10 lembar saja kita sulitnya setengah hidup gitu. Ini 30.000. Itu murid-muridnya mengatakan apa? Faqalu hadza syai'un asirun tufni dunahul a'mar. Habis umur saya buat nulis 30.000 ini. Apa kata Ibnu Jarir rahimahullah taala? Beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini jawaban Ibnu Jarir kepada murid-muridnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau mengatakan matatil himam. Mati himmah-himmah kalian. Ini 30.000 nulis, mereka mengatakan sulit, itu saja dikatakan mati himmahnya. Enggak ada semangat kalian dalam menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita, Pak? Enggak ada apa-apa nih kan? Kita suruh ngapal saja
peletak-peletuk gitu kan. Disuruh setoran seminggu 3 kali, ada yang rapel-rapel gitu. Soalnya kok males Ustaz, mau datang terus gitu kan. Cari enaknya dalam menuntut ilmu itu, yang dicari enaknya gitu loh. Himmahnya kemana? Padahal subhanallah naik motor dari sana ke sini, apa sulitnya gitu. Tidak ada sulitnya kan? Cuma masalahnya himmahnya itu sudah mati. Disuruh setoran offline, itu pun mau ada online Ustaz, enak kok. Ya kan? Himmahnya kemana? Wis disediakno Ustaz, nerima setoran, seminggu dikasih jatah 3 kali, ya kan? Itu pun sik nawar. Masih bisa online kan Ustaz? Ya. Seminggu jangan 3 kali Ustaz, sekali dirapel jadi langsung 3. Ini kan sebenarnya mata tilhimam, bukan mati lagi. Ini domprok ini. Gak karu-karuan, himmah kita itu gak karu-karuan gitu. Kita gak disuruh nulis kayak kata Ibnu Jarir, gak disuruh nulis 30.000, cuma suruh setoran seminggu 3 kali. Nyempatkan waktu seminggu 3 kali, datang setoran sampai paham. Kalau nggak paham ditanya, itu kan subhanallah, itu kan ada himmah talabul ilminya, pengen ngertinya itu banyak gitu kan. Tapi ternyata apa? Subhanallah, memang dhaufatil himmah, lemahnya himmah. Terus habis itu kita pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, falaita sya'ri law adraka Ibnu Jarir. Beliau mengatakan, duh seandainya kita ini ketahuan sama Ibnu Jarir atau Bari. Zamanana hada, seandainya zaman kita ini ketemu sama Ibnu Jarir atau Bari, kata beliau, alladzi la yastati'ul mar'u fihi ayyukriha nafsahu ala kitabati au hifdzi 30 waraqatan faqat. Beliau mengatakan, duh seandainya zaman kita ini ketemu sama Ibnu Jarir, yang kita ini nggak mampu di zaman kita ini maksa diri kita untuk menulis atau menghafal 30 lembar aja nggak sulit. Ngafal 30 lembar saja sulit. Sedangkan Ibnu Jarir atau Bari terkenal dengan kitab tarikhnya, itu sampai berapa? 30.000 lembar, itu mampu untuk menulis seperti itu. Kita 30 lembar, subhanallah. Gak usah 30 lembar. Sorof berapa? Sak lembar toh? Sak lembar, kawan. Maka mana himmah kita sebagai seorang penuntut ilmu itu? Yo, gak karu-karuan gitu loh. Ternyata himmah kita dalam menuntut ilmu itu begitu lemah. Fama asahu ayyakul wa ilallahi wahdahu al-mustakah. Maka enggak ada yang bisa kita ucapkan kecuali apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkeluh kesah. Karena apa? Karena matinya himmah kita. Lemahnya himmah kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana al-halu hakadha, ketika keadaan kita seperti ini, kana li zaman ala du'atil haqqi an yasallu sihaman nasihati wal bayan, maka wajib bagi seorang du'atul haq, orang yang dia mengajarkan kebenaran, untuk apa? Memberikan sihaman nasihah, yaitu bagian dari nasihat dan penjelasan. Wa yakhuttu biha kutuban bal mujalladati dakham fil hathi ala talabil ilmi syar'i wa tahsilihi. Yang sepatutnya bagi seorang yang dia mengajarkan kebaikan, untuk dia mengambil bagian atau dia menulis sebuah kitab, bahkan mujallad, bahkan kalau bisa kitab yang apa? Mujalladat, yang berjilid-jilid, yang dokham, yang gede, yang besar, untuk menyemangati seorang penuntut ilmu syar'i dan mendapatkan ilmu syar'i. Liyuhyu sunnata man sunnati a'immatil huda waddin, supaya menghidupkan sunnah dari sunnah a'immatil huda waddin, untuk menghidupkan sunnah dari sunnah para imam-imam yang membawa petunjuk dan agama. Kadat antandathira wa tandaris, yang hampir-hampir hilang dan hampir-hampir lenyap. Sunnah-sunnah a'immatul huda waddin. Coba ini kitab berapa Pak? 300 kan? 300 sekian halaman.
Gitu. Ini bercerita tentang himmahnya, bagaimana kita, para ulama mereka itu himmah dalam menuntut ilmu. Baca sedikit itu, kita ndelok kitabnya aja, kok gede Zat. Delok kitabnya aja wis serem gitu kan. Baru lihat kitabnya aja udah serem gitu. Ini tebel banget gitu. Ini baru kita baca tamhidnya saja, ya sudah nempeleng kita. Gimana nanti cerita di dalam-dalamnya? Ini gak gur nempelengin, Pak. Ini nabok pakpok gitu. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kalau mau dibilang talabul ilmi, malu kita mau dibilang talabul ilmi, gitu kan? Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa natahaddatsu 'anil hamasi li talabil ilmi syar'i. Kita berbicara tentang semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ini disebutkan beberapa alasan, ya kan? Tadi disebutkan karena ilmu syar'i itu dibutuhkan dalam membangun agama. Ya kan, yang pertama. Kemudian disebutkan kita berbicara tentang ilmu syar'i ini, semangat dalam menuntut ilmu syar'i ini karena apa? Sudah mati himmah di zaman kita. Nah, ini alasan yang ketiga. Kenapa kita harus berbicara tentang semangat dalam menuntut ilmu syar'i? Beliau mengatakan wa natahaddatsu 'anil hamasati li talabil ilmi syar'i li'anna hadzal ilma huwa syar'ullah. Kenapa kita berbicara tentang ilmu syar'i ini? Karena ternyata ilmu syar'i ini adalah merupakan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mirathun nabi, yang ini adalah merupakan warisan para anbiya alladzi khallafahu lana, yang Rasulullah tinggalkan untuk kita. Wa min huquqihi alaina alaihi salatu wassalam, termasuk di antara haknya Rasulullah. Ingat, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas diri kita. Rasulullah punya hak kan atas diri kita. Salah satunya apa? Sholawat, kalau disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaitu apa? An-nahfadha mirathahu minad diya'i wal indirasi. Kita jaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap. Ini harus kita jaga. Kita biasa nih saking cintanya sama orang tua kita, ya kan? Ini rumah satu-satunya ini. Tak jaga warisan orang tua saya, tidak akan saya jual. Terkadang kan kita sampai seperti itu, pengen jaga warisan orang tua. Apalagi kalau ditinggal di kampung gitu kan, ini pokoknya warisan orang tua jangan diapa-apakan. Jangan diapa-apakan. Loh, ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Jangan sampai apa? Ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita jaga. Gimana cara kita jaga? Ya nuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Wa hadza kulluhu la yakuna illa bi talabil ilmi syar'i wa tahsilihi. Dan semua ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan apa? Menuntut ilmu syar'i dan kita mencari ilmu syar'i. Ini baru alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Lanjut. Ini kalau sudah dikasih nasihat seperti ini, habis itu nanti kalau ada yang mau setoran rangkep suruh baca lagi projaah gitu, supaya semangat. Gitu. Kalau ada yang mau online, wah harus semangat ini menuntut ilmunya syar'inya ini. Gitu. Yang keempat, wa natahaddatsu anit tahammus li talabil ilmi syar'i. Kita berbicara tentang semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Li'annahu wujidat baina sufufi syababil ummah da'watun dhalatun mas'uratun tad'uhum ila ihmalil ilmi asy-syar'i wal i'radi anhu. Kenapa kita harus semangat dalam menuntut ilmu syar'i? Karena di sana ada baina sufufi syababil ummah. Karena di sana ada di antara sof-sof pemuda-pemuda umat ini yang mereka itu sesat, yang mereka itu selalu menyeru kepada apa? Ihmalil ilmi syar'i, selalu mengajak enggak usah menuntut ilmu syar'i, ngopo ndak zaman. Zamannya sekarang apa? Nari-nari depan kamera dapat fulus. Ya kan? Dari TikToker dapat fulus, ya kan? Gitu kan? Subhanallah.
antum tahu orang-orang yang mereka gencar dalam digital marketing, ya kan? Maaf, dalam urusan internet dan lain sebagainya, gencar nggak mereka bikin seminar-seminar? Gencarnya luar biasa. Bayar mana ya? Mahal lagi bayarnya, ya nggak Bang Juna? Bayarnya mahal. Jangan dikira mereka mbah-mbah, enggak. Sekarang itu yang ngurusin digital marketing, media sosial, gitu kan? Habis itu YouTubers, apa dan lain sebagainya, TikTokers, Facebookers, kes semuanya itu jangan dikira mbah-mbah, anak muda semua. Yang mereka itu justru menghalangi orang menuntut ilmu. Ngapain ente duduk di majelis ilmu? Orang menuntut ilmu, sudah zaman, gitu loh. Menuntut ilmu sekarang bagaimana? Yang penting ngasilin fulus, gitu kan. Yang diajarkan marketing, yang diajarkan media sosial, bagaimana dapat uang dari YouTube, bagaimana dapat uang dari TikTok, bagaimana dapat uang dari ini, itu anak muda semua. Dan mereka gencar. Buktinya apa? Lihat sekarang anak muda sekarang. Antum bikin list itu, Bang Juna yang sering bikin penelitian itu. Umur berapa sampai umur berapa itu biasanya beliau itu. Gitu kan? Dari umur sekian sampai umur sekian gitu kan. Ini suka nonton ini, jadi YouTuber, jadi ini dan lain sebagainya. Sedangkan anak muda yang dia belajar ilmu syar'i, subhanallah, himmahnya lemas gitu kan. Itu pun kalau belajar campur ngantuk gitu. Pokoknya tidak karu-karuan. Ini subhanallah. Terus kita itu pengen diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi. Nah, beliau mengatakan apa? Anak-anak muda yang mereka itu justru malah mengajak kepada ihmalil ilmi syar'i, untuk meninggalkan ilmu syar'i wal i'radi anhu, dan berpaling dari ilmu syar'i tersebut. Wa tahuthuhum 'alal ihtimami wal istighari bi umurin tafihatin wa huza'balatin farighatin. Tuh, subhanallah. Justru mereka mengajak ihtimam wal istighal, justru anak-anak muda ini mengajak untuk kita itu memperhatikan dan menyibukkan diri dengan apa? Umurin tafihah, dengan perkara-perkara yang remeh. Wa huza'balah farigoh, yaitu huza'balah farigoh itu ya apa ya? Bahasa Indonesianya saya paham, bahasa Arabnya ngerti maksudnya. Huza'balah ini sesuatu yang enggak ada faedahnya gitu. Kosong gitu. Nari-nari gitu kan. Kan ini yang paling banyak sekarang. Gak jelas, perkara-perkara yang gak jelas, justru itu yang selalu diajak untuk menyibukkan seseorang itu untuk apa? Dari yang namanya menuntut ilmu syar'i. Wa turabbihim ala manahijin hazilatin munharifatin, yang dimana mereka mengajarkan anak-anak muda yang dhal ini, mengajarkan kepada manhaj yang munharifah, yang menyimpang. La tukharrijus syababal muslim as-shadiq al-muhsin bil ilmi syar'i wa tarbiyah al-imaniyah, yang tidak akan pernah mengeluarkan anak-anak muda yang muslim, yang jujur, yang terjaga dengan ilmu syar'i dan tarbiyah imaniyah. Asyabul ladzi yahmilu ala atikihi muhimmatin nasri hadzal din wad da'wati ilaihi wa badlil ghali wan nafisi min ajlihi. Enggak akan keluar dari orang-orang yang seperti ini, pemuda-pemuda yang dia membawa di pundak mereka bagaimana kita menolong agama Islam. Bagaimana kita menolong agama Islam? Bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang sangat mahal? Kama fa'ala salafuna al-awailu rahimahumullahu taala, sebagaimana yang telah dibawa oleh para salafuna saleh. Dahulu coba kalau kita lihat pemuda-pemuda, Abdullah ibn Abbas pemuda enggak? Pemuda. Ibnu Umar pemuda enggak? Pemuda. Abdullah ibn Mas'ud pemuda. Abdullah ibn Amr semua pemuda, banyak pemuda. Syabab di zaman sahabat itu luar biasa, pemuda yang luar biasa. Di zaman tabi'in pemuda-pemudanya hebat-hebat. Tabi'ut tabi'in hebat-hebat. Zamannya Imam Ahmad aja, Imam Ahmad umur berapa Imam Ahmad? Umur 12 sudah berani jalan dari Baghdad menuju Mekah untuk belajar thalabul ilmi syar'i. Kan seperti itu. Pemuda-pemuda yang mereka hebat di dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, beliau mengatakan
rahimahullahu taala, bal qad yasilu asy-syatatu bihaula'i sufaha ila darajatin annahu law hafidha ahadu syababil islami kitaban min kutubi sunnatin nabawiyah aw qara'a kitaban min kutubi a'immatis salafil abrar wa atqanahu laqalu haziina wa sakhirina wa madza fi dzalika zadat naskhatun fil balad wa hadhihi wallahu fariqun athimatun batilatun kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Bahkan sampai apa? Sampai asyatatu bihaula isufaha, sampai orang-orang bodoh itu mereka sampai darajat kalau seandainya ada seorang pemuda muslim itu menghafal kitab dari kitab sunnah an-nabawiyah atau membaca kitab dari kitab salafil ummah dan memungkinkan hal tersebut, mereka ngecek laqalu haziina wa sakhirina, mereka akan ngecek wa madza fi dzalika, apa, dan ini kejadian. Ngapain antum ngapal sunnah? Kitab gampang kok banyak. Ngapain antum ngapal? Sekarang Google aja banyak. Ini kadang keluar muncul dari mana? Dari lisan-lisan thalabatul ilmi. Maaf, ana ceritakan sedikit. Kalau dulu di Jamiah Al-Islamiyah itu ada namanya badal kitab. Ada namanya apa? Badal kitab. Badal kitab ini dikasih sama Jamiah Al-Islamiyah itu setiap 1 semester dulu dikasih 1.000 real untuk kita beli kitab. Untuk kita beli kitab. Dan selalu memang itu amanahnya untuk beli kitab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya seorang penuntut ilmu itu punya kitab. Subhanallah, banyak yang enggak amanah. Badal kitab 1.000 dibuat beli apa? Buat beli HP baru, dibuat beli tab gitu. Kalau ditanya dalil, saya ini dengan tab ini saya bisa maktabah syamilah, kitabnya lebih lengkap. Benar apa enggak, Pak? Benar secara zahir. Oh iya benar juga ya. Iya gitu. Cuma akhirnya enggak punya kitab. Besok dapat badal kitab lagi, di-upgrade. Biasa beli tab sekian, di-upgrade lebih banyak. Tapi ujung-ujungnya bukan beli kitab, buat nge-game, buat apa dan sebagainya. Mudaratnya lebih banyak. Dan seperti inilah, antum banyak, antum ngapain ngapal hadis gitu kan. Oh sekarang pakai Google gampang, antum nggak perlu. Mau ngisi kajian gampang, kitab, Google dan lain sebagainya. Coba kalau ulama dahulu nggak perlu disodorkan kitab. Kita ini sekarang banyak bergantung sama internet itu. Mau ngisi kajian sih, Google dulu. Ya kan? Kalau dulu para ulama mau ngisi kajian, nah, semuanya di sini. Makanya para ulama dahulu al-ilmu itu mahfuz. Ilmu itu yang dihafal. Dan bangga para ulama dulu punya hafalan. Gitu. Kita subhanallah talabul ilmi syar'i saja hafal hadis Arba'in Nawawi. Senyum, ada Ustaz. Di mana? Di HP Ustaz. Hadis Arba'in Nawawi. Dulu Anda masih ingat, kita dulu enggak selesai Umdatul Ahkam. Di Jamilur Rahman kita enggak selesai ngafal Umdatul Ahkam, malu. Gitu. Umdatul Ahkam itu berapa? 450-an hadis, 400 sekian hadis. Itu seorang penuntut ilmu enggak ngafal Umdatul Ahkam. Sudah tidak cocok ini jadi talabul ilmi. Gitu. Kalau diaman itu lebih parah lagi. Mereka itu pada ngafal Bulughul Maram, mereka itu ngafal Shahihain, itu dihafal. Gitu. Waktu mereka itu untuk hafalan. Betul-betul himmah itu ditumbuhkan. Gitu. Kalau hadis saja dihafal, ya Al-Quran tentu lebih hafal. Gitu. Makanya mereka kalau ngisi kajian, mereka kalau tiba-tiba suruh ngajar, ya muncul. Karena apa? Ya dihafal. Sekarang orang hafalan justru malah diguyoni. Ngapal apa antum? Gitu. Oh, ngapal itu antum enggak dapat fulus. Coba ngapal yang lain, gitu kan? Dapat fulus. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini himmahnya harus dibangun. Dan yang seperti ini apa? Hal yang banyak terjadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba, akan keluar dari mulut-mulut mereka yang dimana itu adalah merupakan sebuah kedustaan. Akhirnya Al-Quran nggak dihafal, akhirnya hadis nggak dihafal. Terus bagaimana kita mau menjadi pewaris para anbiya? Wa min huna, dan dari sini apa? Lazima du'atul haqqi ayyam tatu wa yarkabu khuyulat tibyan wa yasillu suyufan nasihati wal bayan wa yarmu haula'il murjifina al mubtilina bisihamil lisan difa'an wa dhabban an syar'il malkil mannan. Oleh karena itu lazim, mengharuskan bagi du'atul haq yang dia membawa kebenaran untuk apa? Untuk dia menunggangi apa? Khuyulat tibyan, menunggangi kuda-kuda untuk menjelaskan. Kalau mereka semangat, ya kita juga harus jauh lebih semangat. Dan kita harus membawa apa? Pedang-pedang nasihat dan menjelaskan kepada mereka, dan harus melempari haula'i al-murjifin wal mubtilin, melempari orang-orang yang mereka selalu membawa kebatilan, selalu membawa keraguan-raguan dengan apa? Dengan sihamil lisan, yaitu lisan-lisan kita harus membantah mereka, orang-orang yang mereka selalu merendahkan atau memalingkan seseorang itu dari ilmu syar'i. Difa'an, sebagai pembelaan dari syariat Allah Subhanahu wa taala Al-Malikil Mannan, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan yang maha memberi apa? Nikmat. Wa idharon lil haqqi bi awdahi bayan, dan menunjukkan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Wa hatkan wa fathan li hadhihi da'awi al-batilah, dan kita mempermalukan apa yang mereka serukan, yaitu seruan batil mereka. Allati tahdamu dinar rahman, yang mereka itu berusaha untuk menghancurkan apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kenapa kita harus berbicara tentang masalah dan semangat harus belajar ilmu syar'i? Ini keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan masalah apa? Masih kita meneruskan kaifa natahammasu fi talabil ilmi syar'i. Bagaimana kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.